Anda kembali di Breaking News Metro TV dan kembali kami lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, jadi kalau kita lihat tadi PSI kan diprediksi akan stagnan misalnya di 2,7 atau 2,8%. Kemudian kalau P3 ini sekitar 3,8%. Berarti kemungkinan lolosnya ini seberapa besar? Boleh ditegaskan Mas Burhan? Ya, ini menunggu satu lagi provinsi ini. Barusan saya mendapatkan hasil rekapitulasi dari 37 provinsi. P3 mendapatkan perolehan 3,83%. Tinggal satu provinsi yang tersisa, yaitu Papua Pegunungan. Dan kalau melihat data ini, terus terang saya tidak yakin P3 akan lolos dari lubang jarum. Karena Papua Pegunungan pertama provinsinya kecil dari sisi populasi, hanya 0,3%, kurang lebih atau mungkin lebih rendah lagi dari total populasi nasional yang tinggal di Papua Pegunungan. Yang kedua, ini bukan basis P3 Papua Pegunungan itu. Jadi kemungkinan P3 bisa lolos memang sangat berat melihat konstelasi terakhir. Tapi lagi-lagi kita jangan mendahului Tuhan. Lebih baik tunggu saja apa yang akan segera diputuskan oleh KPU. Tapi memang data sementara dari total 99% lebih yang sudah masuk ke KPU sepertinya tidak begitu kondusif buat P3. Baik, selain karena alasan basis pemilih begitu, apakah kemudian juga ada alasan lain Mas Burhan yang membuat suara P3 ini tergerus atau surveinya hanya di sekitar 3,8%? Karena kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya, ada tren penurunan suara yang didapatkan oleh P3. Betul sekali, Jason ya. Jadi terjadi penurunan konsisten terhadap P3. Sebenarnya 2019 yang lalu alarm sudah harus dibunyikan oleh P3 karena perolehannya hanya 4%. Jadi sedikit di atas batas minimum PT 5 tahun yang lalu. Dan dibanding dengan perolehan pemilu-pemilu sebelumnya, itu konsisten turun. Karena P3 pernah mencapai 11% di tahun 99. Apalagi kalau kita masukkan hasil perolehan P3 di masa Orde Baru. Jadi sepertinya ada kesalahan terutama dalam persiapan strategi elektoral P3 karena P3 ini terlalu mengandalkan pada segmen pemilih tua. Sementara profil demografi pemilih kita itu makin meremaja, makin muda. Jadi segmen pemilih muda tidak tertarik untuk memilih P3, sementara segmen pemilih tua secara statistik berkurang dan terjadi perubahan preferensi elektoral segmen pemilih tua ini yang awalnya memilih P3 pindah ke beberapa partai Islam seperti misalnya PKB atau PKS maupun PAN. Dan yang kedua itu berkaitan dengan pilihan capres-cawapres juga. Karena terus terang di antara 3 capres itu pemilih P3 itu paling banyak memilih Mas Anies dan Pak Prabowo dan hanya sedikit pemilih P3 yang memilih Mas Ganjar. Jadi ketika koalisi dihelat diputuskan oleh elit P3 untuk mendukung Mas Ganjar, itu keputusan di tingkat elit tadi itu tidak match dengan aspirasi warga P3 di tingkat bawah. Dan ini yang menjelaskan mengapa basis-basis P3 itu justru yang menang bukan Mas Ganjar. Tetapi kalau nggak Pak Prabowo ya Mas Anies. Jadi memang dua hal ini saya kira yang menjadi penyebab mengapa P3 itu kurang kompetitif. Selain kegagalan dalam menyiapkan semacam reposisi transformasi baru P3 di tengah perubahan profil demografi, tapi saat yang sama juga keputusan untuk mendukung Mas Ganjar ternyata tidak diikuti atau tidak dikonfirmasi oleh aspirasi masa P3 di tingkat bawah. Baik, terakhir saya mau ke Mas Ilham. Mas Ilham, kita punya waktu sekitar 12 jam untuk sampai dengan batas terakhir pengumuman hasil pemilu begitu ya. Kalau Anda melihat apa yang akan terjadi? Apa konsekuensi yang akan didapat jika KPU terlambat mengumumkan hasil pemilunya atau lewat dari jam 12 atau 00 waktu Indonesia Barat? Konsekuensinya tentu ada sanksi administrasi ya kepada penyelenggara pemilu dan belum lagi kemudian nanti masyarakat akan menuduh KPU, ya, apalagi kemudian di tengah persoalan Sirekap yang begitu membuat massa menjadi marah gitu ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ini bisa dikeluarkan Perpu nanti kalau kemudian tidak sesuai waktu. Tapi kan makan waktu Perpu itu kapan akan dikeluarkan. Tetapi sekali lagi saya berharap betul agar kemudian KPU bisa tepat waktu dalam menyelesaikan rekapitulasi nasional sehingga tidak terjadi kegaduhan politik lah
ya yang sekarang sudah mulai muncul demo-demo di mana-mana, Baik. tetapi jangan kemudian diperbesar dengan gagalnya KPU menyelesaikan rekapitulasi nasional sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu Baik. tahun 2017. Ya, artinya di balik dinamika yang terjadi kita masih menaruh optimistis bahwa nantinya pengumuman bisa dilakukan tepat waktu begitu ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Breaking News Metro TV, Mas Ilham Saputra dan Mas Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami di Breaking News dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali dilanjutkan dengan rekan Anggi Hasibuan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.